Halo, pada pertemuan kali ini saya akan membahas untuk pembelajaran jarak jauh di lingkungan Departemen Matematika Universitas Sumatera Utara. Di sini akan kita gunakan Learning Management System yaitu Moodle yang sudah bisa diakses di learning.usu.ac.id. Untuk Bapak Ibu dapat mengakses learning.usu.ac.id di browser Anda masing-masing. Pertama kali Bapak dan Ibu alangkah lebih baiknya menginstruksikan kepada mahasiswa untuk masuk ke kelas masing-masing dengan mengakses learning.usu.ac.id dan scroll ke bawah nanti akan mendapatkan kategori khusus dan di situ akan ada tertulis untuk fakultas, lalu program studi, lalu akan melihat semester berapa, dan kita dapat memilih kelasnya masing-masing dengan mengklik pendaftaran mandiri di sebelah kanan untuk mata kuliah masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung login learning.usu.ac.id dengan mengklik masuk, lalu Anda bisa login dengan user yang sudah disediakan untuk Bapak dan Ibu masing-masing. Setelah masuk, kita bisa melihat di dashboard ada untuk mata kuliah kita. Di sini saya akan menjelaskan untuk memulai pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Moodle learning.usu.ac.id. Tapi untuk lebih baiknya saya tidak menggunakan learning USU, tapi saya akan menggunakan Moodle pribadi, tetapi sama saja untuk penggunaannya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat saya login dulu menggunakan Moodle pribadi saya. Di sini saya sudah menyediakan satu mata kuliah yaitu mata kuliah 1. Ini adalah tampilan dasar jika belum kita mengisi apa-apa untuk mata kuliah. Jadi di sini saya bisa mengedit, yaitu yang pertama kali kita aktifkan dengan klik Turn Editing On. Lalu untuk pertama-tama sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita membuat daftar hadir. Dengan klik Add Activity or Resource, lalu pilih Attendance. Lalu kita buat namanya di sini daftar hadir. Lalu boleh kita buat deskripsinya, di sini saya membuat deskripsinya ya. Jadi mahasiswa hanya bisa mengakses ini 30 menit dari mulai perkuliahan. Supaya bisa kita tampilkan deskripsi ini, kita cek display description on course page. Jadi untuk di sini ada untuk penilaian. Boleh Bapak Ibu memilih tidak ada, boleh menggunakan bentuk skala, boleh menggunakan bentuk poin. Untuk saat ini saya gunakan none saja, tidak adanya penilaian secara otomatis di daftar hadir ini. Di sini ada common module setting, biarkan saja secara default, tidak perlu kita atur-atur. Restrict access-nya juga tetap tidak perlu, karena ini bisa dipakai untuk terus-menerus. Kompetensi, extra restriction, dan semuanya kita biarkan aja secara default. Lalu kita klik Save and Display. Selanjutnya, setelah Save and Display, kita akan dihadapkan bentuk dari daftar hadir yang akan kita gunakan untuk mata kuliah 1. Jadi untuk menambah daftar hadir pada mata kuliah 1, cukup kita klik Add Session. Lalu di Add Session bisa kita atur untuk waktunya, hari apa, jam berapa, itu bisa Bapak Ibu atur bagaimana baiknya.
Lalu bisa kita tulis deskripsinya. Deskripsinya biasanya kalau saya menggunakan pertemuan keberapa, saya tulis di sini pertemuan 1. Di sini Bapak Ibu bisa lihat multiple session. Jika Bapak Ibu menggunakan repeat session above as follow, jadi bisa kita ulang dengan misalnya waktu tertentu. Contoh misalnya di sini saya cek repeat, jadi bisa saya pilih apakah setiap hari Senin dengan waktu yang sama itu mengulang lagi, atau setiap hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu, ataupun bisa kita bikin setiap minggu, dan setiap misalnya 1 minggu atau 2 minggu dan seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat untuk perulangan ini bisa berhenti sampai tanggal berapa. Itu dia Bapak Ibu. Lalu di sini selanjutnya saya memilih untuk uncheck repeat decision above. Kenapa? Karena bentuk perkuliahan itu dinamis, jadi belum tentu hari yang sama itu bisa saya lakukan untuk minggu kedepannya atau untuk hari berikutnya. Berikutnya saya menggunakan untuk student recording, saya klik allow student to record on attendance. Jadi ini fungsinya mahasiswa sendiri yang mengklik, tidak perlu lagi kita untuk mengabsen. Jadi mereka bisa dikatakan menandatanganin daftar hadir mereka sendiri. Lalu di sini auto markingnya saya bikin disable aja. Student passwordnya juga tidak perlu. Lalu saya klik add-nya di situ. Berikutnya di sini bisa kita lihat untuk pertemuan pertama pada jam tertentu bisa Bapak Ibu lakukan. Berikutnya kita bisa kembali ke general. Jadi bisa kita lihat di sini ada daftar hadir, dan di sini ada pilihan untuk di generalnya itu adalah pemberitahuan announcement. Bisa kita hapus saja, tidak perlu kita buat. Jadi alangkah lebih baiknya untuk di general kita edit section. Setelah kita edit section di sini, kita buat di sini yaitu mata kuliah untuk kontraknya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kontrak kuliahnya ya. Saya buat di sini untuk kontrak kuliah bagaimana bentuknya itu tergantung Bapak Ibu ya, nggak harus mengikuti saya. Dan di sini saya bikin kontrak kuliah dengan mata kuliah. Section name-nya harus tetap nama mata kuliah supaya bisa kita lihat lebih baik. Jadi di sini saya bikin kontrak kuliah. Yang pertama di sini saya buat opsinya itu yaitu nama untuk dosennya dan bagaimana seterusnya. Jadi ini nggak harus sama persis dengan saya. Bisa nanti Bapak Ibu untuk melihat bagaimana lebih baiknya, mungkin bisa melengkapinya. Setelah selesai, lalu pilih Save Change. Dan bisa kita lihat di sini untuk kontrak kuliahnya untuk kuliah pertama. Berikutnya kita akan memasuki untuk pertemuan perkuliahan. Jadi saya pilih di sini edit topik. Lalu saya sama persis seperti yang tadi. Saya pilih edit topik, lalu saya edit. Klik dulu custom, jangan lupa untuk bisa kita ubah section name-nya. Kita ubah menjadi pertemuan 1, lalu kita tulis di sini apa aja mata kuliahnya, hari, tanggal, waktu, topik atau subtopik itu bagaimana Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu klik Save Change, maka akan kita lihat di sini tampilan untuk pertemuan 1. Berikutnya untuk lebih baik, untuk pertemuan kita harus membuat salah satunya yaitu pertemuan tatap muka secara virtual. Kita bisa menggunakan salah satu video conference yaitu Big Blue Button yang sudah disiapkan oleh Learning USU, yaitu dengan add an activity or resource, lalu pilih Big Blue Button. Setelah Bapak Ibu klik Big Blue Button, lalu di sini bisa kita buat untuk nama virtualnya, lalu bisa kita isi deskripsinya. Jangan lupa jika ada deskripsinya supaya bisa ditampilkan, cek display deskripsi.
Berikutnya bisa Bapak Ibu nanti di sini untuk aktivitas pada ruangan bisa Bapak Ibu untuk pesan selamat datang ya. Mulai aja. Lalu di sini untuk partisipan kita menjadi moderator, lalu Bapak Ibu bisa mengatur jadwal kapan ini bisa dibuka dan juga ini tertutup. Jadi untuk jika bukan di jadwal ini tidak ada nanti bentuk untuk join seasonnya. Jadi setelah itu kita bisa langsung saja save display. Ini tidak perlu kita atur, yang lainnya cukup langsung saja secara default. Restrict actions ini nggak perlu save and display. Lalu setelah save and display di sini, karena saya membuat dalam waktu sekarang, saya bisa join season. Oke, tetapi ada beberapa masalah. Jika kita menggunakan Big Blue Button, mungkin beberapa masalah seperti server yang full itu akan mengakibatkan saat kita sedang video conference bersama mahasiswa, terkadang ada namanya delay karena namanya server yang full. Kita bisa menggunakan untuk video conference yang lain. Di sini saya menggunakan untuk Google Meet. Jadi sebelumnya saya buka di browser yang baru. Di sini saya buka google.com, bisa saya menggunakan aplikasi untuk Google. Jadi di sini saya menggunakan G Suite, yaitu yang sudah disediakan oleh USU. Jadi G Suite di sini keunggulannya untuk Google Meet bisa kita merekamnya, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya buat dulu di sini dari kalender untuk menentukan jamnya. Saya pilih di sini jamnya, pada hari ini juga, pada saat ini jamnya. Saya buat di sini pertemuan 1. Jadi saya pilih berapa jam. Lalu saya add Google Meet Video Conference. Oke, lalu saya pilih aja lokasinya itu di Medan. Lalu saya save saja. Berikutnya saya copy, klik dulu di pertemuan 1 di jadwal yang sudah kita buat, lalu kita klik copy. Lalu setelah copy, masuk lagi ke browser yang awal, kita klik add activity or resource di pertemuan 1. Lalu kita klik saja di sini, terus pilih link URL. Kita pilih URL, lalu bikin namanya untuk ruang virtual class. Bisa di sini kita tulis virtual class pertemuan 1. Kita paste langsung URL-nya. Klik kanan paste, lalu bisa kita bikin deskripsinya, terserah Bapak Ibu. Jika membuat deskripsinya jangan lupa cek di display description or course spec. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengatur langsung save and display saja. Lalu kita kembali ke pertemuan 1, jadi bisa kita lihat di sini ada 2 video conference yang bisa kita gunakan. Bisa Big Blue Button, bisa Google Meet, di mana ini sudah disediakan oleh USU. Bagaimana Bapak Ibu lebih baik menggunakannya? Selanjutnya untuk penggunaan Big Blue Button dan Google Meet akan kita bahas di video saya yang keduanya. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.